Salam anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga hari ini baik-baik semua. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen kelas 11 dari bab pertama, di mana materi kita tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Sebelum itu, Bapak mengajak kalian menyaksikan tayangan berikut ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Anak sekalian, pernahkah kalian mendengarkan lagu tersebut? Lagu itu adalah soundtrack dari sinetron yang berjudul Keluarga Cemara yang populer di tahun 1990-an, yang menceritakan sebuah keluarga sederhana namun bahagia, hangat dan saling mengasihi. Setelah kamu mendengarkan dan menyimak lagu tersebut, pesan apa yang kamu dapatkan? Sebelum kita melanjutkan, coba jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan keluarga? 2. Apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga? Ketiga, siapa sajakah anggota keluarga? Banyak definisi yang berbeda tentang keluarga. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda tersebut dan merupakan ciri-ciri pokok keluarga, yakni A. Keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. B. Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. C. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga inti atau batih dan keluarga besar. Keluarga inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga besar yaitu keluarga inti ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat. Dengan kata lain, hubungan darah dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan sebagainya. Ada pertanyaan buat kalian. 1. Identifikasikan keluargamu. Apakah termasuk keluarga inti atau keluarga besar? 2. Apa keuntungan mempunyai keluarga batih atau keluarga inti? Ketiga, apa kerugian mempunyai keluarga besar? Renungkan dan jawab di dalam hati kalian masing-masing. Itu tadi ciri-ciri atau pengertian dari keluarga. Sekarang kita lanjutkan materi kita tentang fungsi keluarga.
Setiap anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan, baik sebagai seorang anak maupun sebagai orang tuamu. Setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga, inilah yang disebut sebagai fungsi. Adapun fungsi keluarga menurut para sosiolog adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi biologis. Apa yang dimaksud dengan fungsi biologis? Yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Misalnya, makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memenuhi dan merawat anggota keluarga secara fisik. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Ini yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga, fungsi afeksi yang berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Yang keempat, fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini yang berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Yang kelima, fungsi religius, yaitu yang mendorong dikembangkannya anggota keluarga menjadi insan-insan agama yang penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, fungsi protektif, yaitu yang memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Berikutnya yaitu fungsi rekreatif, yaitu dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Fungsi berikutnya adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini yaitu yang berkaitan dengan orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsi berikutnya adalah fungsi status sosial. Yang dimaksud dengan fungsi status sosial yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Selain fungsi keluarga yang sudah saya uraikan di atas, ada juga fungsi keluarga sebagai berikut. Antara lain, menurut iman Kristen, keluarga yang dipaparkan dalam Alkitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya, itu tertulis pada Kejadian 1 ayat 28. Setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Misalnya, dengan memanfaatkan hasil alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan secukupnya, menjaga kebersihan dan keindahan alam, ramah terhadap lingkungan, dan sebagainya. Berikutnya, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Ini tertulis pada Kitab Ulangan 6 ayat 4-9. Yang intinya yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang dapat mendahului peran keluarga dalam pendidikan. Yang utama berarti belum ada lembaga lain yang mengungguli perannya dalam pendidikan. Dengan kata lain, keluarga menjadi lingkungan dasar penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Kristiani. Yang berikutnya, menurut iman Kristen, adalah sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati,
ini tertuang atau tertulis pada kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 23, dirangkai dengan Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Setiap anggota keluarga menciptakan lingkungan dalam keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani sehingga dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Materi kita berikutnya adalah peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Artinya, manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. Terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen atau pernikahan Kristen. Menurut firman Allah yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Materi kita yang berikutnya adalah tentang Allah dan keluargaku. Seorang anak mempunyai 2 dimensi kehidupan yang sedang dan akan dijalani. Di satu sisi, anak yang berkembang menjadi remaja berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Di sisi lain, kelak ia juga akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang anak perlu disiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. Pentingnya peranan keluarga Kristen antara lain: 1. Keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Dari keluarga Kristen mempelajari pola-pola hubungan akrab dengan orang lain, nilai-nilai, ide, dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Berikutnya, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Yang ketiga, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Anak-anak, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.